Shalom, shalom, selamat pagi Indonesia dan selamat sore menjelang malam bagi negara-negara di Amerika dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Rabu 13 September 2023. Mari saudara-saudariku, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bapa, pada pagi ini kami boleh datang kepadamu. Biarlah kami bawa korban ucapan syukur kami, karena Engkau begitu mengasihi, mencintai kami. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, bahkan pagi ini dimanapun kami pribadi lepas pribadi. Secara ajaib Engkau mempersatukan kami untuk melayani, di mana tidak saja kami yang akan diberkati, tetapi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada. Engkau menyentuh tangan mereka, Engkau menyentuh hati mereka, sehingga mereka boleh digerakkan untuk Tuhan mendengarkan siaran yang di-live-kan ini, atau siaran tunda dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun persoalan pergumulan mereka yang memerlukan jawaban doa, sesuai firman yang akan disampaikan, bahkan pujian yang akan didengar di dalam namamu Tuhan Yesus, serta doa-doa yang akan dipanjatkan, membuat mereka yang letih lesu beban berat, Tuhan, boleh mereka, Tuhan, mendapat kasih-Mu, mendapatkan air kehidupan yang tidak mereka peroleh dimanapun. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan renungan pada pagi ini. Jamah dan lawat kami, beri tenaga dan kuasa, beri minyak yang baru, urapan yang baru, kuasa darah-Mu memberkati, melindungi kami. Jadilah tembok berapi bagi kami dan seisi rumah kami. Layani di mimbar multimedia, serta seluruh peralatan kami. Tuhan, tolong kami, hikmat dan segala kuasa kegelapan kami ikat di dalam namamu Tuhan Yesus, yang membuat Tuhan kami tidak bisa, Tuhan, fokus. Kami ikat di dalam namamu Tuhan Yesus, dan biarlah dalam namamu Tuhan Yesus roh pengenalan dan takut akan Tuhan menjamah melawat kami. Setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan renungan pada pagi ini hanya dalam satu nama, itulah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudariku, kita mendengarkan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang
dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ya, biarkanlah Tuhan pujian tadi menjadikan sebagai doa bagi kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada. Dunia boleh goncang, kita mendengar bahwa apa yang terjadi di Maroko, begitu banyak korban jiwa,
di mana-mana di seluruh dunia mengalami goncangan. Tapi percayalah, ketika kita menerima Dia dan menjadikan Dia Raja dalam kehidupan kita, bahkan tubuh kita yang adalah bait kudusnya menjadi kekuatan ketika kita berada dimanapun. Kita tidak akan takut karena Tuhanlah yang menjadikan Raja dalam hidup kita. Kita boleh menjadi anaknya, kerajaannya yang tidak tergoncangkan, membuat kita kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Mari saudara-saudariku, tiba waktunya kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Kami persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam firman, renungan pagi hari ini kita terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kami ada bersama-sama di dalam doa pagi yang sangat memberkati setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya setiap kami, pendengar maupun kami Tuhan, yang kiranya Tuhan boleh mendapatkan kekuatan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu pada hari ini, di situ kami dapatkan kemerdekaan yang daripada Tuhan, dan biarlah bagi mereka juga Tuhan yang menyaksikan pagi hari ini lewat siaran YouTube, Tuhan kiranya juga boleh mendapatkan kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan jawaban doa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Fokus kami dengan kuat kuasa darah anak domba Allah, biar kami fokus untuk kami tertuju hanya kepada pemberitaan kebenaran firman. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan, setiap apa yang hamba sampaikan semua adalah tuntunan dan ciptaan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati. Pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, dimanapun hari ini kita berada, tidak terbatas oleh waktu dan tempat dan jarak. Tapi kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan, pertemuan kita pada pagi hari ini adalah firman yang memberikan kepada kita satu kekuatan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Dia yang hebat, dia yang luar biasa, dia begitu mengasihi kita. Dia mengirim firman-Nya yang kita hari ini miliki dalam bentuk Alkitab PL dan PB. Itu merupakan semua perkataan Tuhan yang memberikan kepada kita banyak sekali pengetahuan dan pengenalan betapa hebat dan betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan tertulis, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Stop sampai di sini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Saudaraku, hari-hari terakhir adalah sekarang ya, atau di mana iman kita hari ini bertumbuh, kemudian iman kita hari ini melihat begitu banyak tantangan di dalam menjalani status kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis, ya, bahwa ini berbicara tentang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau disebut dengan parousia, saudara, ya. Nah, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu kepada kita tanda-tanda, ya, kita akan memasuki masa-masa yang sukar sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Saya percaya bahwa iman yang itu adalah iman yang dimana kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Bukan hanya penggumulan masalah pribadi, tetapi juga tentang tantangan-tantangan yang ada di luar yang seringkali saudaraku diarahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan kata-kata terakhir ini, ya, hari-hari terakhir maksudnya akan datang masa yang sukar. Kesukaran itu dalam bentuk dua hal. Yang pertama, saudaraku, kesukaran kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita beribadah. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau saudara lihat hari-hari ini tidak sedikit kasus ya di media sosial, begitu banyak di daerah, betapa sulitnya anak-anak Tuhan mendirikan rumah ibadah. Betapa sulitnya saudara-saudara kita, termasuk kita juga, saudaraku ya, untuk kita mendapatkan kebebasan di dalam beribadah. Nah, saudara tidak usah aneh, ya, tidak usah bingung begitu ya. Kenapa? Karena Alkitab sudah lebih dahulu mengetahui. Selain statement daripada Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa engkau akan dibenci oleh karena namaku. Nah, Timotius mengingatkan
akan datang satu masa, satu keadaan ke depan berarti ya, satu keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sukar ya untuk kita mendapatkan waktu-waktu kebebasan kita dalam beribadah. Nah, ini yang harus kita pahami, itu yang pertama. Kesukaran yang kedua, ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kehidupan kita di dalam dunia ini ada kehidupan yang kompleks ya. Kita hidup bukan dengan rekan-rekan saudara-saudara seiman, kita hidup bergaul dengan begitu banyak orang, dan dikatakan bahwa satu kali akan datang satu masa yang begitu sukar. Nah, sukarnya dalam hal apa? Ya, ada banyak hari-hari ini tanda yang mengarah ke sana. Yang pertama ada kesukaran ekonomi. Kesukaran ekonomi pasti akan diikuti kesukaran-kesukaran yang lain. Contoh, saudaraku, kenaikan BBM menyebabkan kenaikan di berbagai bidang usaha, saudara, ya. Harga-harga menjadi naik dan seterusnya. Nah, kesukaran inilah yang nanti akan terjadi. Bentuknya seperti apa? Kita nggak tahu, saudara. Ditambah lagi kalau saudara perhatikan hari ini, situasi dunia yang hari ini tidak ada damai. Saudara lihat dunia sedang ada di dalam satu ketegangan hari-hari ini. Perang Ukraina dengan Rusia belum selesai. Ya, saudara bayangkan negara adidaya nomor 2 terkuat militer di dunia melawan negara Ukraina, saudara. Dan sampai hari ini setahun lebih perangnya belum selesai. Saudara bisa hitung berapa banyak senjata-senjata yang sudah digunakan untuk saling membunuh, yang nilainya itu begitu mahal. Saudara bisa melihat betapa begitu banyaknya rakyat yang hidup susah, tidak tenang. Setiap hari dia ada di dalam bayangan-bayangan kematian. Karena bisa saja kena ledakan bom, ya, kemudian meninggal karena dibunuh dan seterusnya. Betapa ketakutannya mereka, gitu, saudara. Belum tentara-tentara yang mereka berjuang maju di medan perang, yang mereka setiap hari gugur, bukan dalam jumlah sedikit dari dua belah pihak. Yang saudara perhatikan hari ini adalah sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, ketegangan ini sudah memuncak kepada dunia. Kelompok BRICS ada, pesaing NATO sekarang sudah mulai muncul. Negara-negara superpower hari ini sedang membuat senjata pemusnah massal yang sangat luar biasa. Rusia punya Satan 2. Amerika sedang mengembangkan juga satu senjata yang bisa mengimbangi dingin. Coba lihat saudaraku, sekutu-sekutunya juga demikian. Kita lihat negara ini ya, saling sekarang pada saat-saat terakhir ini, itu mereka sedang bagaimana ketegangan itu sedang begitu kuat. Ya, ini bukan satu hal yang tidak mungkin satu kali terjadi satu ledakan peperangan yang melibatkan skala yang besar. Nah, posisi kita sebagai anak Tuhan tentunya supaya kita kuat, kita tenang, ya, jangan sampai kita akhirnya putus asa. Kenapa? Karena banyak hari-hari ini kita menyikapi dan melihat satu keadaan yang sukar, membuat anak-anak Tuhan itu putus asa, membuat anak-anak Tuhan itu frustrasi, membuat anak-anak Tuhan itu artinya mengalami kelemahan-kelemahan yang secara tiba-tiba muncul, misalkan kelemahan dalam hal apa? Kelemahan di dalam kerutinan beribadah, ya, kemudian juga dalam hal semangat untuk melayani Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang muncul. Nah, makanya hari ini kita belajar bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita semua supaya kita tetap kuat apapun keadaan kondisi, baik ada di negara kita maupun kondisi dunia, supaya kita tetap tenang. Kita tetap mengendalikan hidup kita, percaya bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kekuatan untuk kita menghadapi segala situasi tekanan yang begitu besar. Saudara, kalau kita melihat sekarang hari-hari ini, kesukaran di bidang ekonomi, ya, beberapa tahun yang lalu ketika Wapres Yusuf Kala menjelang periode dia menjadi wakil presiden, satu kali kan Indonesia diperkirakan kan akan mengalami satu kebangkrutan. Dia berkata bahwa nggak usah perlu takut, gitu. Patokannya adalah lihat Tanah Abang. Kalau Tanah Abang itu masih antri, masih begitu sibuk, begitu ya. Artinya transaksi penjualan itu sekian begitu banyak uangnya. Dan itu setiap hari perputarannya, dia bilang nggak usah takut, Indonesia aman. Nah, saudara bisa putar balik itu ya, pernyataan beliau ya, ketika beliau menjadi wapres pada waktu itu. Setelah beliau beberapa tahun tidak jadi wapres, ini kan waktu berjalan. Apa yang saudara lihat hari ini dengan Tanah Abang? Kalau saudara lihat hari ini, berita-berita di Jakarta khususnya adalah menyoroti soal Tanah Abang. Tanah Abang begitu sepi, saudaraku. Begitu sepi. Dulu di Tanah Abang itu adalah tempat yang paling macet, saudara. Menempuh sekian 1 kilometer saja, itu butuh waktu yang cukup lama.
karena di pinggir jalan orang berdagang, belum yang di dalam proyeknya, ya. Itu daerah Tanah Abang, itu daerah yang begitu betul-betul menjadi pusat sentral perdagangan dan menjadi satu tempat yang ramai sekali. Tapi kalau saudara lihat hari-hari ini mereka menjerit, ya. Tanah Abang yang dulu tempatnya 1 meter kios ini saja udah harga miliaran, saudara. Tapi lihat hari ini, mereka menjerit, pembeli tidak ada, kosong, saudara. Saudara lihat, tanda-tanda ini mulai melihat. Itu dari satu sisi, peredaran perputaran uang, ekonomi, daya beli lesu. Bayangkan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Di Tangerang ada pabrik sepatu yang terbesar, saudara. Harus angkat kaki, harus tutup. Dia sudah mengurangi karyawan. Kalau nggak salah berapa ribu karyawan harus di PHK, harus di stop. Ini menjelang-jelang semester kedua nih. Dan akan tutup total kemungkinan di akhir tahun ini. Coba situasi menjelang pemilu, ya kemudian hari ini begitu banyak orang yang di PHK. Saudara, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan hal-hal yang nampak akan ke depan. Ya, kemudian apa lagi yang banyak? Perusahaan-perusahaan lain juga banyak tutup. Ya, banyak tutup. Kemudian krisis pangan yang sudah mulai kelihatan. Ya, dunia sekarang sedang memperhitungkan. Ya, beberapa waktu yang lalu FAO sempat memperhitungkan ledakan penduduk yang begitu jumlahnya besar, tidak sebanding dengan persediaan makanan yang ada. Ke depan kalau nggak diantisipasi, saudara, ini bisa menyebabkan, waduh, ini repot nih, ya. Negara Indonesia, negara yang bagus, yang subur, ya. Lahan yang begitu luas. Makanya kalau negara kita menjadi satu titik yang diincar oleh dunia, saya berpikir itu memang sesuatu hal yang wajar dunia memperebutkan Indonesia. Karena Indonesia masih punya lahan yang begitu luas, yang sangat mencukupi untuk kebutuhan negaranya sendiri. Makanya ada satu statement ketika kalau Indonesia diembargo, Indonesia tenang. Kenapa? Rakyatnya nggak mungkin kelaparan. Apa yang tidak ada di Indonesia? Begitu. Nah, waktu orang mau ngomong begitu, saya mengingatkan kepada teman-teman, ayo doakan Indonesia. Kita harus bangga dan bersyukur, pertama kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang menempatkan kita di Indonesia sebagai garam dan terang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur untuk Indonesia dengan alam, kekayaan alam yang begitu melimpah, dengan sumber-sumber bahan makanan yang begitu sangat luar biasa, banyaknya jenis ragamnya, buah-buahan dan seterusnya, tanah yang subur. Ya, Gus bilang lempar tongkat itu akhirnya jadi tanaman, ya. Tongkat kayu jadi tanaman, singkong maksudnya, saudara, itu begitu mudah untuk ditanam dan seterusnya. Saudara, hari-hari ini beberapa sahabat saya dari komunitas yang lain sedang memberikan sebuah tempat pelatihan untuk pelatihan yang disebut dengan Lumbung Yusuf, ya, di mana melatih untuk datangnya satu masa yang sukar, jemaat Tuhan sudah terlatih untuk mereka mandiri. Saudara lihat menjelang kedatangan Tuhan, pada masa antikris kita tidak bisa jual dan beli. Ya, kalau kita mau terima cap itu, berarti ya otomatis kita akan menjadi pengikut antikris dan otomatis kita tidak akan dapat tempat di dalam kerajaan surga. Singkatnya begitu, ya. Ya, kita sudah menyangkal Tuhan begitu. Nah, mereka sedang mempersiapkan sebuah tempat pelatihan di sana. Tanam sayur-sayuran, melatih ini, pelihara ayam, pelihara ikan. Ikan nanti korelasinya dengan apa? Kalau ayam misalkan kotorannya berkaitan dengan ikan lele misalkan, itu dilatih. Supaya apa? Supaya nanti ketika datang satu masa yang sukar, kita tidak tergantung lagi dengan uang. Transaksi jual beli dengan menggunakan chip itu, ya. Nah, kita tidak tergantung seperti itu. Makanya belajar seperti Yusuf. Ketika akan datang satu masa nanti kesusahan nih, ya, pada masa-masa yang sekarang aman ini, dia sudah mulai mengumpulkan itu, ya, sudah mempersiapkan generasi yang nanti akan dipakai untuk mengolah, misalkan ya keahlian-keahlian tertentu yang mereka bisa pergunakan dari tanah yang ada. Kemudian nanti bagaimana juga mempersiapkan dari hasil itu untuk nanti bekal ke depan. Saya berpikir ini sesuatu hal yang baik. Itu yang pertama, saudaraku, ya. Dari sisi ekonomi, karena jujur saja, saudara, berkaitan dengan masalah ekonomi inilah seringkali orang mudah goyah, orang mudah meninggalkan Tuhan. Kalau terapar ini mudah sekali orang menyangkal Yesus. Nah, makanya saya menyampaikan firman ini bukan berarti kita adalah orang-orang yang goyah, orang yang mudah tinggalkan Tuhan, tidak. Tetapi kita harus berdoa, harus memahami bahwa ke depan kondisinya adalah bukan kondisi yang semakin baik. Kita jangan cukup puas dengan iman kekristenan kita yang hari ini, ya, sedang kita alami, ya, baik keadaannya. Kemudian kita merasa bahwa kita berkomunitas, kita bersosialisasi dengan rekan-rekan pelayanan semua berjalan baik begitu, tanpa kita mewaspadai satu masa yang akan datang ini. Ya, kita nggak tahu ke depannya masa yang sukarnya itu seperti apa. Tetapi Alkitab sudah bilang
ada ciri-ciri manusia yang saudara bisa lihat di keterangan tersebut, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang juga beribadah bersama dengan kita. Nah ini saudaraku ya, dikatakan ya itulah manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois dan seterusnya begitu banyak saudara. Nah ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini berarti kan mereka adalah orang-orang yang ada bersama dengan kita. Begitu saudara ya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan dan kita responi dari renungan kita pada pagi hari ini supaya kita betul-betul waspada, betul-betul 100% mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Seringkali orang yang mengandalkan kekuatan manusia ya, dia merasa sudah cukup imannya, dia merasa bahwa Tuhan sudah menyertai dia, seringkali gagal. Tetapi kalau kita selalu menganggap diri kita ini orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang kecil, yang tidak punya kekuatan apapun juga, seringkali dia bisa lolos dan dia bisa menang, melewati setiap pergumulan yang berat. Dari mana dia bisa mendapatkan pergumulan itu? Karena kuncinya apa? Dia hanya menundukkan dirinya, rendah di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyertai dan menuntun dan memagari dia, memberikan dia kekuatan. Nah ini saudaraku ya, rendah hati itu adalah bagian daripada penting untuk kita menyikapi ke depan situasi yang sukar seperti apapun juga. Sulit untuk kita beribadah. Mari Bapak Ibu, kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Oh, kalau diam seperti ini Pak, berarti kita adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan dong. Yang terus-terusan saja akan ditindas. Itu marilah kita pakai hikmat Tuhan. Kita tidak perlu cara-cara dunia kita balas dengan cara-cara dunia. Efeknya saudaraku, ya itu bukan sebuah penyelesaian. Nah, itu yang pertama ya saudaraku ya dari pengantar kita pada pagi hari ini. Nah, coba kita buka Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 ya. Saya cek lagi firman Tuhannya ya saudaraku ya. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, apa yang ditulis oleh Amsal ini, ya, itu menegaskan kepada kita. Kalau kita tawar hati, kita menjadi lemah, kita menjadi takut, saudara. Kita tidak jadi percaya diri, saudara. Maka Alkitab berkata, ya, Kitab Amsal mengatakan bahwa kita ini menjadi orang yang kecil hati. Ya, harusnya kita punya respon yang kuat, yang besar. Ketika terjadi satu masa-masa yang susah, harusnya kita meresponi dengan sikap seperti seorang Daud. Seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan. Tapi dia punya semangat yang besar. Punya keberanian yang luar biasa. Sebesar apapun itu Goliat, setinggi apapun dia, sekuat sejago apapun dia, Daud berani untuk menghadapi ini. Nah kita harus punya mentalitas Daud Pak, di akhir zaman ini. Mentalitas yang tidak pernah takut. Kenapa? Karena Allah yang Immanuel menyertai kita. Begitu. Kita tidak boleh kalah oleh keadaan, sekalipun di masa yang sukar itu, saudara. Ya, ada hal-hal yang memang kita perlukan, misalkan masalah kebutuhan, ya, masalah makan, misalkan. Jangan terlalu kecil sekali tuh, ya. Kalau kita berpikir tentang hal itu, kita akan mati kelaparan dan seterusnya. Ingat bahwa Tuhan itu begitu menyertai kita. Dia berkata bahwa burung saja di udara dia pelihara, apalagi saudara dan saya. Ini memberikan sebuah motivasi, penegasan daripada Tuhan. Kenapa kita mesti ragu dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan? Di masa yang sukar, seharusnya saudaraku, kita punya bukan saja cara pikir yang positif, tetapi kita harus punya tindakan iman yang nyata. Apa yang kita dengar, saudaraku, itu kita pegang dengan teguh, dengan yakin, tanpa kebimbangan, dan kita berjalan sesuai dengan apa yang hari ini Tuhan mau. Artinya apa? Perjalanan yang harus kita lakukan ke depan. Ya kita ikuti seperti apa yang memang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini kita melayani Tuhan, ayo tetap terus, pelayananmu gak boleh kendor. Hari ini kau punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, ibadahmu rajin, komunitas kita berjalan dengan baik, pembacaan firman Tuhan setiap hari yang kita bangun lewat pujian penyembahan juga yang kita awali, saudaraku, itu tetap harus bisa berjalan seperti biasa. Tidak boleh akhirnya itu menjadi sesuatu karena kecil hati, akhirnya ditinggalkan. Nah ini saudaraku, ya bagaimana kita meresponi seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya berjumpa dengan seorang mahasiswa saya, dan dia adalah seorang pengusaha cukup senior usianya. Dan dia berkata bahwa, aduh, dia satu kali ajak makan saya ke salah satu mall besar di Jakarta pada waktu itu. Kemudian dia itu buka restoran Thailand itu cukup besar sekali, saudara. Ya. Tempatnya besar. Dan dia bilang, ini sewanya mahal. Dia bilang, Bapak tahu pasca COVID sampai dengan hari tahun kemarin, saudara. Dia bilang, kami itu bukan untuk eksis saja, dia bilang, ini Tuhan. Ini karena Tuhan, dia bilang. Bapak lihat tuh, dia sebut tuh di depan yang besar-besar tuh tempatnya ya, yang punya nama hebat ya. Restoran-restoran itu bahkan juga
Beberapa yang dari luar negeri itu, dia bilang tutup Pak, tutup. Sudah dipasangi gipsum semuanya. Tinggal beberapa saja termasuk saya yang cukup tepat paling besar masih Tuhan pelihara. Kami minus Pak, dia bilang. Kami minus tidak sedikit. Modal kami miliaran, dia bilang. Kami pun minus juga sama. Kami dari karyawan 27, sekarang tinggal 9, dia bilang. 39. Tapi saya juga nggak pernah mengerti. Secara manusia saya bilang, tinggal tunggu waktu. Tutup, tutup, tutup. Tapi saya bilang, tidak mungkin tutup kalau Tuhan, kalau saya masih hidup benar di hadapan Tuhan. Saya masih mengikuti cara-cara yang Tuhan mau. Dan saya yakin bahwa Tuhan hari ini masih bersama dengan saya. Usaha ini tidak akan tutup. Lihat ini, perkataan iman keluar dari mulutnya dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, tempat ini masih tetap terus berjalan. Dia bilang, Pak, kami sudah rugi 3M. Tapi buat kami tidak masalah. Rugi 3M ini adalah bagian daripada proses. Kami yakin, ya, satu kali kami akan menuai, dia bilang. Nah, apa yang terjadi? Terus dia jalani usaha ini. Dia jangan tekun. Dia tetap tidak mengurangi. Ya, dia tidak hanya berpikir fokus, aduh, rugi, hilang duit, rugi, hilang duit, rugi, hilang duit. Tidak. Yang dia tetap pertahankan adalah apa? Fokusnya dia kepada Tuhan. Dia pikir mau habis dah duit dah, biarin dah habis. Daripada ya artinya imannya dia begitu. Ya, daripada imannya dia yang jatuh, turun, merosot gitu, kemudian pada ujungnya kecewa tinggalkan Tuhan gitu. Dan dia belajar saudara menyikapi satu persoalan, ya, satu keadaan situasi ekonomi khususnya ketika di masa Covid itu dengan perspektif iman di dalam Tuhan. Nah, makanya saudara sampai hari ini, wih luar biasa. Masih ada tuh. Coba 2020 Covid, hari ini kita masuk di semester kedua di 2023. Usahanya tetap eksis. Dan sekarang ramai saudara, karyawan ada mulai pertambahan. Waktu dilihat seperti itu, dia hanya berkata, sama seperti soal prajurit yang ketika Yesus disalib, kemudian ketika Yesus mati, semua tanda-tanda itu kelihatan, dan murid itu dan prajurit itu berkata, sungguh benar, ini dia adalah anak Allah. Pernyataan yang sama, itu keluar, hampir-hampir mirip lah ya, keluar dari mulutnya dia dan berkata, memang Tuhan itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Dia tidak berkata-kata, tetapi dia menyatakan cara kerjanya dia. Dia memberkati usaha itu dan berjalan dengan baik hari ini. Begitu banyak hari ini saya lihat ramai restorannya. Ya, sepertinya Tuhan sedang mengembalikan yang minus. Tuhan bilang jangan takut. Kalau kau memulai dengan nama Tuhan dengan ucapan syukur usaha ini, kau berjalan juga dengan nama Tuhan, maka kau akan dibuat Tuhan berbeda. Kau tetap akan dipelihara Tuhan. Di ruang boleh krisis, tetapi anak-anak Tuhan tetap akan mendapatkan pertolongan Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Saudara hari ini, jangan pandang kesulitan. Jangan pandang raksasa yang di depan. Jangan pandang nilai uang akan jatuh. Kalau kita lihat uang mata asing hari ini, semakin hari, ya naiknya lambat. Ya saudara tidak usah kecil hati. Ada beberapa orang bilang, Pak bagaimana Pak, bisnisnya mulai lesu. Pak di Tanah Abang mulai, sekarang omset baru mulai sedikit. Nah, saya punya beberapa sahabat di Tanah Abang. Mulai bagaimana Pak? Ya sudah, berjalan saja dengan iman. Berdoa, yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Begitu, ya. Jadi mari Bapak Ibu, respon kita di masa sukar dengan respon yang positif itu adalah salah satu cara yang perlu kita bangun menyikapi keadaan-keadaan yang tidak mudah. Nah, bagaimana kita kuat di masa sukar, Pak? Ya, langkah-langkah apa yang harus kita ambil? Yang pertama, kita harus berdoa. Pak, kenapa sih segala sesuatu harus kita hadapi dengan doa? Tuhan bilang apa? Kau harus ambil waktu untuk berdoa supaya apa? Kau bisa fokus, kau bisa tenang. Nah, saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa satu-satunya saudara, ya satu-satunya seringkali kita lakukan untuk Tuhan adalah kita membangun komunikasi itu lewat doa. Ya bisa saja kita melakukan segala sesuatu termasuk pelayanan di ruang doa, itu adalah bagian daripada hubungan kita, ketaatan kita dengan Tuhan. Tetapi seringkali Bapak Ibu, berdoa itu adalah bagian daripada gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Makanya jangan tinggalkan doa. Saya melihat orang banyak masalah, justru jadi malas berdoa. Pada waktu situasi nyaman, orang bisa berdoa, rajin. Kalau ada persekutuan doa setiap minggu tuh, 5 kali dia datang terus. Kenapa? Nyaman. Lagi enak. Begitu. Nah seharusnya ketika dalam keadaan tidak nyaman pun juga harus demikian. Malah harusnya ditambah. Bukan kali 5. Bukan 5 kali dalam seminggu. Bisa 6 kali, 7 kali. Maksudnya ini persekutuan yang sama-sama ya.
Kalau kita berbicara tentang doa kita pribadi dengan Tuhan, itu kan setiap hari. Setiap hari dalam 24 jam tuh kita punya jam-jam doa. Dalam seminggu kita punya jam-jam doa. Nah, yang pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan itu supaya kita bisa fokus berdoa. Orang yang dalam keadaan kondisi galau, ya kadang-kadang doa ditinggalkan. Ya, nggak lagi mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Hatinya sedih. Begitu. Ya, banyak tekanan. Jadi tidak berdoa. Nah, Yakobus 5 ayat 16b dia berkata demikian ya, doa orang benar itu besar kuasanya apabila didoakan ya. Yakobus pasal yang kelima. Doa orang benar besar kuasanya. Ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama, tetap pertahankan eksistensi saudara dan saya sebagai orang yang benar. Apa itu orang benar? Orang yang benar itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mengendalikan hidupnya. Dan setiap hari dia belajar, dia mencintai firman. Dari pelajaran yang ia dapatkan, dari firman Tuhan yang dia baca, saudara. Dia praktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dia menjadi orang-orang yang ahli di dalam menerapkan kebenaran Kristus di dalam hidup. Dan dia adalah orang-orang benar. Jadi lihat, doa orang benar besar kuasanya, kalau kita mulai, kita menjadi orang benar terlebih dahulu. Ya kalau kita tidak mempertahankan posisi kita sebagai orang yang benar, bagaimana kita punya doa memiliki kuasa yang besar? Tidak mungkin. Waktu saya baca tentang Yakobus ini, wah ini luar biasa. Doa orang benar begitu, besar kuasanya. Nah coba kalau doa bukan orang benar, ya tidak ada kuasanya. Nah saya tidak mengatakan bahwa setiap doa yang kita naikkan ya, harus kelihatan secara kasat mata begitu. Tidak, begitu. Tetapi doa yang kita bangun itu bisa mengubahkan orang. Bisa juga termasuk buat diri kita sendiri. Ya, mari kita belajar, Pak Bu, untuk kita tetap membangun hubungan doa kita dengan Tuhan, untuk semakin hari kita semakin di hadapan Tuhan begitu. Doa itu harus terbangun menjadi satu gaya hidup kita yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo berdoa di depan anak, tunjukkan, oh kita papa dan mama itu orang yang senang berdoa. Papa dan mama punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, ajarkan anak-anak kita untuk berdoa, ya, berdoa bersama-sama begitu. Dan ini sangat penting sekali di dalam gaya hidup kekristenan kita. Ya, itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Poin yang kedua adalah tetap terus semangat saudara beribadah. Ya, ketika menghadapi masa yang sukar, yang pertama saudara harus berdoa itu karena ini berbicara tentang masalah pribadi, person to person, pribadi dengan Tuhan, saudara, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan dan kita minta itu lewat doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Komsel, misalkan begini ya. Shema Adonai punya Zoom. Ini kan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada yang membiasakan itu. Ya. Ini saya lihat kan sama nih beberapa orang nih. Saya suka tonton tuh yang di YouTube-nya tuh. Memang saya nggak masuk di live, saya suka tonton. Saya lihat nih sama-sama nih orang-orang ini. Begitu. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, selain kalau yang mungkin di luar YouTube saya kan nggak bisa saksikan gitu ya. Kalau misalkan pagi ini saya menyampaikan renungan, ada yang menonton, saya nggak bisa melihat itu. Tetapi saya yakin beberapa orang sudah membiasakan untuk tetap hadir ada di dalam ibadah seperti ini, begitu. Ini sangat bagus. Tetapi, nah ada tetapinya, ya. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, saudara perhatikan, ya, saling menasehati, mengingatkan. Berarti di dalam satu komunitas anak-anak Tuhan ada saling menasehati, ya. Menasehati dalam hal apa? Hal-hal yang baik, begitu. Kalau ada sesuatu hal yang dianggap sedikit kurang tepat, maka ada yang menasehati, ada yang memperhatikan. Kan bagus ya, ada satu komunitas yang bisa saling memperhatikan, tetapi di dalam hal-hal rohani, bukan dalam hal-hal yang lain begitu ya. Ini sangat bagus. Jadi saudara lihat ya, ini mereka yang membiasakan ada di dalam satu ibadah. Dan bukan cuma itu saja, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Semakin giat, ya. Bukan semakin menurun. Tadi saya bilang, di masa yang sukar berbicara tentang satu
keadaan di akhir masa yang akan datang, begitu, ke depan begitu. Nah, Ibrani mengatakan dengan ibadah, ya, yang tidak boleh kita jauhkan. Kita ini semakin giat. Bergiat untuk apa? Untuk melakukan ibadah tersebut menjelang hari Tuhan yang semakin. Saudara, apa keuntungannya? Keuntungannya banyak. Saudara, ketika kita ada di dalam kan skema Adonai ini kan sangat bagus. Saya lihat banyak pengajar-pengajar memang kompeten sekali di bidangnya. Kemudian kita setiap hari belajar. Kita mendapatkan begitu banyak pengetahuan, pengenalan firman Tuhan ya, yang sudah digali oleh hamba-hambanya, kemudian disampaikan kepada kita dan kita belajar. Saya belajar dan kita semua belajar. Lihat, dan kita semakin giat melakukannya. Buat siapa? Pertama buat kita, yang kedua buat Tuhan. Begitu. Supaya apa? Supaya ke depan, saudaraku, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang punya kapasitas yang besar, kapasitas yang unggul, menghadapi situasi keadaan zaman yang tidak baik, ya, yang semakin hari semakin jahat, kata dunia, kata firman Tuhan, dunia ini bukan semakin baik, semakin jahat, manusia akhir zaman semakin jahat, kasih semakin dingin, semakin tidak ada. Jangankan dengan sesama manusia, loh, orang tua dengan anak, bagaimana anak bencinya sama orang tua bagaimana itu tidak pedulinya sama anak, ya, suami betapa tidak pedulinya dengan istri, cintanya harus pudar, ditinggalkan karena ada wanita lain. Coba bayangkan. Beberapa anak putus sekolah karena apa? Karena pergaulan, biaya ada, fasilitas ada, tapi lebih nyaman hidup di luar dengan segala bentuk kebebasannya. Orang tua tidak melarang, mau kemanapun mereka senang kumpul-kumpul. Saudara lihat, mereka hidup menyimpang, coba-coba narkoba, hidup di dalam seks bebas, hidup di dalam kemabukan, ya, dengan minuman-minuman keras, drug. Coba saudara perhatikan, semakin hari semakin tidak baik. Ya, kejahatan-kejahatan, masuk saya, saudara pernah hack begitu ya, kejahatan-kejahatan sekarang yang serba canggih, menggunakan media-media elektronik, internet, dan seterusnya. Ya, kemudian itu kemarin ya, love scamming segala macam ya, yang begitu sangat-sangat hari ini begitu banyak bentuk-bentuk kejahatan. Dan kita ada di masa-masa seperti itu, menjelang masa-masa yang sukar. Belum lagi ketidakstabilan di dalam politik, sulitnya menentukan pemimpin ke depan. Saudara, nah ini bukan suatu hal yang mudah. Kita melihat hamba-hamba Tuhan juga banyak yang jatuh, saudara, dengan berbagai macam kejatuhan mereka. Coba lihat, ada masa-masa yang betul pengaruh dunia begitu kuat. Bagaimana iman yang kita bangun puluhan tahun ini? Kalau kita tetap mau eksis di hadapan Tuhan, kita tetap mau punya satu keunggulan dengan orang-orang yang lain, ya tidak ada jalan lain, Pak, Bu. Kita perlu ada di dalam komunitas kita. Jangan bangun komunitas di luar dengan komunitas yang salah. Pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Pak, itu kan buat anak muda. Siapa bilang itu buat anak muda? Orang tua juga banyak yang hidup muda aja benar, menjelang tuanya hidupnya nggak benar. Banyak. Makanya kita mesti hati-hati. Tempatkan dan pandailah kita menempatkan diri di dalam komunitas, ya. Rajinlah ibadah, ya. Saya selalu bilang kalau ada waktu, ya ibadah online bagus, tetapi sebaiknya datanglah. Kalau onsite sudah dibuka, sekali-sekali datanglah. Bukan sekali-sekali sebenarnya, sebaiknya memang kembalilah seperti dulu, gitu ya. Siapkan waktu 2 jam buat Tuhan, ibadah onsite bersama-sama, ya. Kita bisa ketemu sahabat-sahabat secara langsung, gitu ya. Kita bisa langsung didoakan oleh gembala kita, ya, pemimpin-pemimpin rohani kita di gereja. Ya, kita bisa konseling di sana. Nah, ini yang sangat dibutuhkan di dalam mengatasi keadaan zaman yang seperti sekarang ini. Ya, jadi yang pertama, saudaraku, kita tetap jangan pernah kita lalai dan meninggalkan jam-jam doa kita. Dan kita harus berdoa yang pertama. Yang kedua, saudaraku, semangat, memiliki semangat ya di dalam beribadah. Ya, jangan kendor, janganlah kerajinanmu kendor. Nah, firman Tuhan bilang seperti itu ya. Ibrani bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Ada yang biasa malas ibadah, ada yang rajin, biasa terbagi menjadi dua di dalam hal ini menyikapinya. Yang kelompok-kelompok biasa ya kalau lagi ada proyek, ya udah tinggalkan Tuhan begitu ya. Kalau apa namanya? menganggap bahwa sesuatu hal yang lebih penting itu adalah ya mengejar target begitu ya, bahwa Tuhan nanti begitu. Nah, ini kadang-kadang harus dipahami secara benar bahwa mari kita tempatkan prioritaskan Tuhan terlebih dahulu sebagai fokus yang utama. Ya, hal-hal yang berikutnya itu pasti kita dapatkan. Bahwa Tuhan tahu kok apa yang kita mau kerjakan.
Ayo melatih ya diri kita ya dalam iman percaya kita dalam menyikapi setiap tindakan-tindakan ya langkah-langkah yang kita ambil. Ya itu yang kedua. Dan kita dapatkan dari mana itu? Dari ibadah. Iman kita bertumbuh dari iman. Ya. Dalam komunitas kita bisa mendengar setiap kesaksian-kesaksian dari sahabat-sahabat kita yang ditolong oleh Tuhan. Jangan pernah malu untuk kita bersaksi. Ya, beritakan tentang kebaikan Tuhan itu kepada siapapun, bukan hanya kepada kita sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ini dia ya. Selalu saya ingatkan bahwa Mazmur 1 ayat 22 itu jangan sampai ditinggalkan. Mazmur 1:22. Coba kita lihat. Mazmur 1 ayat 2, ayat 2 maksudnya. Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Wah, nanti bagaimana Pak kalau kita kesukaannya firman Tuhan setiap hari, berarti kita nggak kerja. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi maksudnya kesukaan ini menjadi satu hal yang rutin kita lakukan. Untuk kita baca, untuk kita renungkan. Begitu. Bukan berarti nggak boleh kerja setiap hari kita baca firman Tuhan 24 jam. Ya Tuhan juga nggak mau seperti itu. Begitu. Tetapi ada waktu-waktu yang setiap hari yang kita baca. Pakai buku tuntunan, pakai buku renungan. Ya, itu sangat penting sekali membantu kita. Untuk kita membangun satu koneksi kita dengan Tuhan. Ya, saudara bayangkan kita nih live begini aja butuh koneksi internet yang kuat. Coba nggak ada koneksinya. Apakah kita bisa berkomunikasi seperti ini? Apakah kita tidak bisa? Apakah kita bisa? Saya bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini? Kan nggak bisa. Koneksinya semakin kuat, maka semakin lancar kita untuk kita berkomunikasi. Saudara, bayangkan hubungan kita seperti sebuah sinyal internet. Kalau semakin kuat, saudara, ya, maka komunikasi akan terbangun dengan lancar. Orang bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan. Komunikasi dapat terbangun dengan baik. Ayo, kalau misalkan tidak ada sinyal, hubungan kita, koneksi kita akan terputus. Apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan? Apa yang kita mau dengar nih dari Tuhan pesan? Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu. Maksudnya apa, saudaraku? Kalau kita tidak rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, koneksi kita akan melemah. Bisa-bisa sinyalnya hilang. Tuhan mau menyampaikan sesuatu, kita nggak ngerti dan kita nggak tahu apa yang Tuhan mau buat kita lakukan sepanjang hari itu, sepanjang minggu atau sepanjang bulan itu. Kita nggak tahu. Ya, saudaraku ya, jadi itu. Yosua juga mengatakan, aku dan seisi rumahku dan dengan keluargaku akan melayani. Jadi mari Bapak Ibu, ini berbicara tentang keunitian. Dari merenungkan firman Tuhan itu tidak hanya secara pribadi, tetapi unity, kebersamaan, bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Jadi inilah Bapak Ibu pesan Tuhan 3 hal ini, renungan pagi hari ini, supaya kita tetap kuat di masa sukar. Maka hal-hal yang harus kita lakukan, pertama kita harus berdoa, yang kedua kita terus semangat beribadah, yang ketiga rajin membaca dan firman Tuhan, baik secara pribadi maupun unity bersama dengan orang kita. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dedi yang mengingatkan kita apapun yang terjadi saat ini, kita harus tetap kuat dengan berdoa, persekutuan dengan teman-teman dalam beribadah, onsite. Jangan kita tidak mengerjakan, kita harus melakukan dan kita rajin membaca firman agar apapun yang terjadi saat ini, kita kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mau berdoa atas kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, firman-Mu begitu dahsyat bagi kami. Kami tahu ketika kami datang tersungkur kepadamu,
Ketika kami mengandalkan Engkau, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, firman-Mu menguatkan kami. Berkati hamba-Mu, Pak Dedi, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah hikmat kebijaksanaan Kau tambahkan. Engkau perluas pelayanan hamba-Mu ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Segala kebutuhan hamba-Mu ini dengan seisi rumahnya. Kami yakin dan percaya Engkau sudah sediakan tepat pada waktunya. Apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, biarlah Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Seperti yang sudah sering diseringkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, dalam Sema Adonai, serta dimanapun hamba-Mu ini berada, kami yakin dan percaya apa yang ditabur di firman, di dalam roh, kami yakin dan percaya hamba-Mu juga akan menuai berkat-berkat yang sudah ditabur untuk Tuhan semakin memperlebar pelayanan hamba-Mu ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami pun yang diberkati menjadi kekuatan bagi kami. Dunia boleh goncang, tapi kami tahu ketika kami mengandalkan Engkau, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Engkau. Beri kami iman yang hanya sebesar biji sesawi itu Tuhan. Gunung masalah beranjak, baik ekonomi, baik untuk memperluas gereja demi gereja yang menghadapi tantangan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, serta masalah keluarga, apapun persoalan pergumulan kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami. Siapa lawan kami? Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari saudara-saudariku, kita mendengarkan pujian yang ke Bapa pegang tanganku oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu
bagiku, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Ya, di mana roh Allah ada, hadirat Tuhan hadir, kita akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bu Murni atas pujian yang boleh dibagikan pada pagi ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengakhiri renungan pagi pada hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan didoakan, dimateraikan oleh hamba-Mu dengan doa blessing dan dibawakan oleh Pak Dedi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita tutup di dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. 1 jam kebersamaan kami dalam ibadah yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini akan menjadi ibadah yang terus Tuhan menyukakan dan memuliakan Tuhan dari setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat Shema Adonai, bahkan juga termasuk untuk renungan pagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin banyak orang mendengar firman Tuhan, dikuatkan, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satu pribadi di dalam kehidupan mereka, yang berkarya di dalam setiap kehidupan mereka yang percaya, menuntun, dan terus Tuhan mengerjakan hal yang ajaib, bahkan membawa kami bukan hanya mengalami kehidupan di dalam kedamaian, sukacita, damai sejahtera yang berbeda dari dunia, tetapi juga yang akan membawa kami untuk kami ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan yang memegang tangan kami, menolong, menyertai, mengurapi, dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran, tetaplah kuat, andalkanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupanmu, maka kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan oleh sebab itu, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin. 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 Terima kasih Ibu, Bapak semua. Thank you pagi hari ini. Luar biasa. Iya, terima Henny, kasih. thank you. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi Shema Adonai pada pagi ini. Mari dengan penuh haus dan lapar akan Tuhan, kita menanti renungan yang selalu dibawakan oleh Shema Adonai dari Senin sampai Sabtu di jam yang sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.